Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmatnya sehingga kita dapat berjumpa dalam video ini membahas perkuliahan sejarah peradaban Islam. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Naufal Hibatullah dan Wedi Kurniawan akan menyampaikan materi sejarah peradaban Islam, yakni berjudul Islam di Spanyol dengan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Masuknya Islam ke Spanyol. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dan dinasti Bani Umayyah. Dan penguasaan Afrika Utara terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik, yaitu pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Dalam proses menaklukkan Spanyol terhadap 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin pasukan. Mereka adalah Thariq bin Malik, Thariq bin Ziyad, dan Musa bin Nuzair. Thariq disebut sebagai perintis dan penyidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Thariq lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukan kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Thariq bin Ziyad. Dalam pertempuran di Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ, Thariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Córdoba, Granada, Toledo, yaitu ibu kota kerajaan Goth saat itu. Selanjutnya, perkembangan Islam di Spanyol, yaitu pada periode pertama tahun 711 sampai 755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik dari dalam, yaitu perselisihan para elit penguasa dalam perbedaan etnis dan golongan, maupun dari luar, yaitu sisa-sisa musuh Islam yang berada di daerah-daerah di Spanyol. Selanjutnya periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan seseorang yang bergelar Amir, yaitu panglima atau gubernur, tapi tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil. Dia adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kerajaan Bani Abbas ketika yang terakhir ini berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil, Hisham I, Hakam ke-1, Abdul Rahman Al-Awsat, Muhammad bin Abdul Ar-Rahman, Munzib bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Kita masuk kepada periode ketiga, yaitu tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Al-Rahman Al-Nasir mendirikan Universitas Córdoba. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Hakam kedua juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan pada masa itu. Masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran.
pembangunan kota pun berlangsung cepat. Kita masuk ke periode keempat, yaitu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil. Masuk lagi ke periode kelima, yaitu pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuatan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Nah, kita masuk pada periode ke-6, yaitu periode yang terakhir, pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada. Di bawah dinasti Bani Ahmar, peradaban kembali mengalami kemajuan seperti Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di daerah wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini pun berakhir. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kemajuan peradaban akan dilanjutkan oleh rekan saya Nopal Hibatullah. Kepada Nopal dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membawakan materi kemajuan peradaban. Dalam masa lebih dari 7 abad, kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaan. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian dunia pada kemajuan kompleks. Yaitu antara lain, yang pertama itu kemajuan intelektual. Dalam kemajuan intelektual itu adalah filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, dan bahasa dan sastra. Yang kedua yaitu kemegahan, meliputi pembangunan fisik di Cordova dan Granada. Selanjutnya, penyebab kemunduran dan kehancuran. Yang pertama itu adalah konflik Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga itu kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan yang terakhir itu adalah keterpencilan. Selanjutnya, pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang budi pada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Memang, banyak saluran bagaimana peradaban Islam mempengaruhi Eropa, seperti Sicilia dan Perang Salib. Tetapi, saluran yang terpenting adalah Spanyol Islam. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyatakan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam, jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains, di samping bangunan fisik. Yang terpenting diantaranya adalah pemikiran Bin Rushd pada tahun 1120 hingga 1198 Masehi. Ia melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Ia mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara yang memikat minat semua orang yang berpikiran bebas. Ia mengedepankan sunatullah menurut pengertian Islam terhadap panteisme dan antropomorfisme Kristen. Demikian besar pengaruhnya di Eropa. Hingga di Eropa timbul gerakan Averroisme yang menuntut kebebasan berpikir. Pihak gereja menolak pemikiran rasional yang di bawah gerakan Averroisme. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.